Filosofi Pendidikan, Perjalanan Pendidikan Indonesia, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Borneo Tarakan. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia dimulai pada masa kolonial atau pada saat sebelum kemerdekaan. Terdapat pendidikan yang berasaskan politik yang digagas oleh kolonial pada zaman VOC dan Hindia Belanda, yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah urusan perdagangan mereka di tanah air. Maka sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan di tanah air kita. Beberapa undang-undang berkaitan pendidikan juga turut digagas oleh pemerintah Hindia Belanda, namun tidaklah berpihak pada pribumi. Undang-undang tersebut mewajibkan pemberian hak untuk mendapatkan pendidikan untuk anak bangsa Eropa, manakala pribumi hanya diberikan pengajaran sekadar baca tulis dan hanya diberikan kepada golongan tertentu yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia dilanjutkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1975. Adanya kurikulum yang berfokus pada penanaman jiwa nasionalis, kesadaran bernegara, dan pelajaran karakter dan moral. Namun, sistem pembelajaran berpusat pada guru dan tidak memberi ruang untuk siswa berpikir kognitif dan bernalar kritis. Sehingga pada tahun 1984, muncullah kurikulum CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif yang menjadi cikal bakal pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik ataupun student center. Namun, pada praktik yang membelenggu siswa pada kurikulum CBSA adalah dikarenakan siswa harus belajar berdasarkan buku yang diberikan oleh pemerintah dan praktik aktifnya siswa hanya untuk menjawab soal yang berdasarkan buku dan bukanlah kesempatan bernalar kritis secara mandiri. Kemudian muncullah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 1994, di mana pemerintah membebaskan kurikulum dan perangkat pembelajaran dibuat oleh sekolah, namun sistem yang membelenggu adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ketidaknyambungan inilah yang kemudian memunculkan kurikulum K13 sebagai penyempurna kurikulum-kurikulum sebelumnya. K13 ini juga memunculkan cara baru dalam pelaksanaan ujian nasional. Misalnya, ujian nasional yang dulunya berbasis tulis berubah menjadi sistem online. Namun demikian, K13 masih membelenggu peserta didik karena masih harus berdasarkan KD atau kompetensi dasar dari pusat dan materi masih berdasarkan tematik. Sehingga pada tahun 2019 digagaslah kurikulum Merdeka yang diharapkan mampu menjadi penyempurna kurikulum-kurikulum sebelumnya dan memerdekakan proses belajar peserta didik. Berfokus pada kebutuhan belajar peserta didik, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Namun, yang menjadi belenggu utama kurikulum ini adalah pemahaman guru terkait cara mengajarnya, sehingga ketidaksesuaian teori dengan praktik penerapan di lapangan pun terjadi. Perjalanan pendidikan nasional tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pendidikan. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan modern di Indonesia. Beliau sudah aktif memperjuangkan pendidikan sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini terbukti dengan didirikannya Taman Siswa pada tahun 1922. Mengusung pendidikan nasional berbasis budaya lokal dan berfokus tentang bagaimana anak-anak bisa memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Taman Siswa juga merupakan lembaga pendidikan yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada pendidikan bagi semua tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Namun, dalam mengevaluasi gerakan transformasinya, perlu diperhatikan bahwa Taman Siswa tidak dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan sumber daya dan aksesibilitasnya khususnya untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia. Salah satu gagasan fundamental Ki Hajar Dewantara adalah prinsip Tri Prasetya yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada yang bermakna di depan memberi teladan, di mana pengajaran harus dipimpin oleh teladan terutama dari para pendidik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa yang bermakna di tengah membangun semangat, di mana di tengah-tengah masyarakat pendidik harus bisa mengunggah semangat belajar dan berjuang untuk kemajuan. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani yang bermakna di belakang memberi dorongan, di mana pendampingan yang memberi dorongan dan motivasi bagi para peserta didik untuk terus maju dan berkembang.
Tri Prasetya ini mencerminkan bahwa pendidikan harus bersifat holistik, melibatkan hubungan yang dinamis antara guru dan murid. Esensi dari filosofi pendidikan adalah bagaimana menuntun siswa menemukan kemerdekaannya untuk belajar. Lalu, pertanyaannya adalah kompetensi apa yang sudah kita miliki sebagai guru yang dapat membantu siswa mewujudkan merdeka belajarnya dan sesuai dengan kompetensi abad 21. Dewasa ini, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber pengetahuan lebih luas menggunakan mesin pencari. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai subjek yang terlibat aktif dalam pembelajaran, menggali informasi sendiri, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bukan sebaliknya, menjadi objek atau individu pasif yang hanya mendapatkan informasi dari guru. Oleh itu, guru harus terus meningkatkan kompetensi diri, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebagaimana yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas pendidik tidak hanya mengajar dan mengembangkan kemampuan berpikir saja, tetapi mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, supaya murid menjadi manusia seutuhnya dan sesuai kodratnya menjadi manusia pembelajar yang mandiri dan merdeka.